10 juta rekening bank tidak aktif di Indonesia nih terima bansos, berarti duit Indonesia nih mengendap. Kalau kayak gitu memang sudah sepantasnya rekening-rekening warga Indonesia nih dipantau sama Payment ID dari Bank Indonesia. Tapi kalau rekening bank rakyat Indonesia ini selalu dipantau sama pemerintah, senang pemerintah Indonesia ini buat pajak-pajak selanjutnya. Orang yang rekeningnya tak ada duit, tapi pemerintah nak buat pajak baru, apa benda nih? Masalahnya nih sekarang beda macam mana sama yang pengamen tuh, yang bawain lagu-lagu orang tuh. Iya betul tuh. Jadi pengamen-pengamen ini kan selalu nyanyi lagu orang di mana-mana dan dia pasti tidak bayar royalti. Itu macam mana tuh? Jadi kalau macam aku nih yang pengeluarannya Rp10.000 per 7 hari ini udah masuk golongan apa di Indonesia nih? Rp10.000 per 7 hari pengeluaran kau beda. Iyalah aku paham, tapi sekarang nih banyak warga Indonesia tuh yang tak punya minyak di rumahnya. Ya makanya aku baik-baik lah sama orang yang punya minyak di rumahnya. Jilat-jilat ke, angkat telur ke. Orang Indonesia tuh tak pernah angkat telur, Dia pernahnya angkat gas nih, gas LPG 3 kilo melon semetot sememol. Dana bantuan sosial senilai 2,1 triliun menganggur di rekening yang mati. PPATK soroti resiko penyalahgunaan. Oh pantas lah PPATK tuh blokir rekening-rekening ada di bank. Tapi kan tak semua rekening bank itu terima bantuan sosial beda. Bantuan sosial di Indonesia ini pun beda, selalu tak tepat sasaran. PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos tidak aktif selama 3 tahun terakhir. 10 juta rekening bank tidak aktif di Indonesia nih terima bansos, berarti duit Indonesia ini mengendap. Kalau kayak gitu memang sudah sepantasnya rekening-rekening warga Indonesia nih dipantau sama Payment ID dari Bank Indonesia. Tapi kalau rekening bank rakyat Indonesia ini selalu dipantau sama pemerintah, senang pemerintah Indonesia ini buat pajak-pajak selanjutnya. Tapi setidaknya pemerintah tahu mana rekening yang banyak duit, mana rekening yang tak banyak duit. Habis kalau pemerintah tahu rekening dia tak banyak duit tuh, buat apa? Ya siapa tahu bisa dapat bansos atau pajak baru. Orang yang rekeningnya tak ada duit, tapi pemerintah nak buat pajak baru, apa benda nih? Ingat kata konten beda, Tom Lembong, Tom Lembong. Tom Lembong tuh udah dapat abolisi dari DPR dan disetujui sama Prabowo. PPATK telah membekukan transaksi rekening dorman sejak Mei 2025 dan minta bank perbaharui nasabah untuk mencegah penyalahgunaan termasuk praktek korupsi dan pencucian uang. Untuk kalian yang rekeningnya terblokir dari PPATK, jangan takut, jangan khawatir. Kalian bisa datang, lapor. Nanti diaktifkan balik. Tapi kalau rekeningnya diaktifkan lagi tapi tak ada isi macam mana? Cari kerja dulu, abis itu nabung, biar rekeningnya ada duit. Masalahnya nak cari kerja dekat mana? Sarjana berpendidikan di Indonesia itu jadi tukang sapu-sapu jalan sama bersihkan parit di Jakarta. Yang penting kan dapat gaji, Jadi nanti terima gaji, uang itu ditabung biar rekeningnya ada isi. Putar lagu di restoran tanpa bayar royalti. Direktur Utama Migacoan di Bali jadi tersangka. Macam mana kedai-kedai kecil yang buka lagu tanpa bayar royalti? Masalahnya nih sekarang beda macam mana sama yang pengamen tuh, yang bawain lagu-lagu orang tuh. Iya betul tuh. Jadi pengamen-pengamen ini kan selalu nyanyi lagu orang di mana-mana dan dia pasti tidak bayar royalti. Itu macam mana tuh? Pengamen-pengamen tuh kan nyanyinya tak di kafe, Dia nyanyi kat lampu merah. Tapi pengamen-pengamen tuh termasuk pungli kan? Ada yang bilang pengamen tuh bukan pungli, dia cari nafkah. Pengamen-pengamen tuh ada koordinatornya. Kau jangan salah, pengemis pun ada juga di Indonesia nih. Tapi kan jumlah orang miskin di Indonesia kan udah turun kata BPS. Direktur Utama PT Mitra Bali Sukses pemegang lisensi Migacoan di Bali. Dia dituding tak membayar royalti atas lagu yang diputar di lebih dari 10 outlet Migacoan di Bali. Pemutaran lagu sendiri biasanya dilakukan saat pelanggan mengantri atau menikmati makanan di dalam area restoran. Nasib buka usaha di Indonesia nih, baru aja dapat duit sedikit dah kena denda. Media asing soroti susahnya generasi Z cari kerja di Indonesia. Sarjana bukan jaminan. Media asing mana aja beda yang menyoroti sarjana berpendidikan di Indonesia ini tak ada kerja? Media Al Jazeera. Indonesia has 44 million youth. It's struggling to get their job. Oh, bahasa orang putih. Channel News Asia didn't expect to struggle like this. Indonesian worker in a bind as budget cuts. Global headwinds bite. Ini dari Singapura nih, Ini netizen Fufafa nih yang dengar-dengar hal-hal macam nih. Dia biasanya tak mau dengar nih. Dia mau tutup mata dengan tutup telinga aja. Fury over budget cuts. Lack of opportunity sparks debate over escaping Indonesia by Natasha Salim and Tri Adria.
Dari news apa ke benda tak tahu nih. Kalau kayak gini, kita tuh mau percaya kemiskinan versi BPS atau kemiskinan versi World Bank. Satu hari kalau kita pengeluarannya 20.000 per hari, itu termasuk golongan orang miskin di Indonesia. Jadi kalau macam aku nih yang pengeluarannya 10.000 rupiah per 7 hari ini udah masuk golongan apa dekat Indonesia nih? 10.000 rupiah per 7 hari pengeluaran kau beda. Kadang-kadang pun 12 hari ce. Oh, ini harusnya dilaporkan ke Pak Lurah, nanti biar ditembuskan suratnya ke kecamatan. Supaya dapat apa? Ya dapat apa aja lah, Cek, entah bansos, entah bantuan sosial. Yang penting tuh pemerintah tahu nih ada manusia yang pengeluarannya 10.000 rupiah per 7 hari. Tapi kalau 10.000 rupiah per 7 hari tuh, itu udah dahsyat tuh beda. Tak dahsyat-dahsyat sangat lah. Aku bisa hidup dengan duit segitu. Patutlah orang macam kau nih tak pernah naik pesawat dalam seumur hidupnya. Tapi orang macam aku nih ce, selalu ngantri gas 3 kilo semetok cememol nih dekat Baba Aliong. Berarti orang macam kau nih beda tak pernah makan durian musangking Malaysia lah beda. Jangan kata beda, aku pun tak pernah makan durian musangking Malaysia nih. Jangan kata engkau, aku kontet, mak kontet, bapak kontet tuh tak pernah makan musangking Malaysia nih. Musangking Malaysia nih menguasai dunia nyata. Yang penting tuh sekarang orang yang pegang kripto tuh tak kena pajak, tapi orang yang pegang emas tuh kena pajak. Siap-siap warga Indonesia resmi bisa ngebor minyak di rumahnya masing-masing mulai 1 Agustus 2025. Bisa diekspor tak cek ke Singapura? Ngebor minyak mentah aja beda, belum sampai minyak jadi. Terus macam mana nasib warga Indonesia yang tak punya minyak di rumahnya? Yang kau antri lah, kan gas 3 kilo ini kan ada. Hei beda, ini maksudnya warga Indonesia boleh nyedot minyak di rumahnya masing-masing. Iyalah, aku paham. Tapi sekarang nih banyak warga Indonesia tuh yang tak punya minyak di rumahnya. Ya makanya aku baik-baik lah sama orang yang punya minyak di rumahnya. Jilat-jilat ke, angkat telur ke. Orang Indonesia tuh tak pernah angkat telur ce. Dia pernahnya angkat gas nih, gas LPG 3 kilo melon semetot sememol. Tapi sekarang C, kalau misalnya warga Indonesia nih mau sedot minyak di rumahnya tuh, mereka nak tampung pakai apa C? Modalnya pun harus besar C. Ya kalau engkau tak ada modal, engkau carilah duit ke investor atau enggak engkau pinjam tuh ke bank. Bagus kerja kat Malaysia, gaji sebulan RM1.700, tak payah tuh sedot-sedot minyak. Tapi ada juga beda. Orang Indonesia yang kerja di Malaysia tuh gaji sebulan itu RM3.000 beda. Tapi sewajarnya orang Indonesia tuh rata-rata kerja RM1.700 sebulan. Kalau gaji sarjana berpendidikan yang jadi tukang sapu-sapu jalan sama bersihkan parit dekat Jakarta tuh gajinya berapa ya sebulan? RM5 juta ce, ikut UMK dekat sana. Berarti masih tinggi gaji di Malaysia ya, RM1.700 sebulan. Pemerintah dikabarkan akan memungut pajak dari orang yang menerima amplop di acara pernikahan. Ini sangat tragis dan membuat rakyat menjerit, kata Mufti dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Pemerintah Indonesia ini pun tahu juga warga Indonesia nih jarang buat hajatan atau pesta-pesta kawin gitu. Siapa bilang orang Indonesia tak pernah buat pesta? Buka matanya. Dalam 1 minggu asrama haji tuh full nikah kawin orang. Bagus lah, berarti amplop-amplop orang nikah di asrama haji tuh biar pemerintah ambil pajaknya. Masalahnya pemerintah Indonesia tuh tak ada kontribusi, tiba-tiba ambil pajak dari nikah kawin orang. Dia tuh tidak ambil pajak dari nikah kawin orang, dia tuh ambil pajak dari berapa hasil amplop tuh. Sama aja lah, ketika nominalnya tuh udah tahu kita berapa, pemerintah lah ambil sesuai pajaknya kan. Kalau aku setuju, pemerintah ngambil pajak dari amplop-amplop orang khitanan sama nikah kawin. Beda? Oh ya, Ra? Iya, Kenapa pula engkau setuju pemerintah tuh ambil pajak dari amplop-amplop orang khitan sama nikah? Sebab aku tuh belum sunat sama belum nikah, jadi itu pemerintah takkan mungkin pajakin aku. Ya tapi nanti kau udah nikah dengan sunat, engkau dipajakkan juga. Kita minta backingan ormas lah beda, biar tak kena pajak. Buat korang warga Malaysia, kalau korang nih ada buat acara atau pesta nikah kawin, itu biasanya tuh pemerintah akan ambil pajak tak dari hasil amplop kalian tuh. Coba korang komen dekat bawah. Rekening nganggur 3 bulan diblokir negara, tanah nganggur 2 tahun disita negara. Kamu nganggur bertahun-tahun, negara nggak peduli. Pemerintah peduli beda. Buktinya wakil menteri itu rangkap jabatan, double job. Wakil menteri itu pejabat negara. Kita nih yang nganggur, rakyat biasa. Jangan tutup mata di dunia nyata. Musuh terbesar negara ini adalah pemerintahnya sendiri, kata Kusut. Pemerintah tuh harus kita ikuti di dunia nyata biar kita sejahtera. Tapi Indonesia nih banyak pengangguran di mana-mana. Pemerintah jangan tutup mata. Tuhan tolong jodohkan aku dengan bule biar aku bisa pindah negara, kata Rosa. Kalau kau mau jodohnya bule, engkau tuh harus pindah circle dulu, jangan di situ-situ aja. Kasih tau lah kalau kita nih mau berjodoh dengan bule tuh, kita kena tinggal dekat mana. Curiga saya masuk surga karena jadi WNI, kata Charis. Buat kalian warga Indonesia di dunia nyata, kalian tuh belum tentu masuk surga walaupun kalian dizalimi sama pemimpinnya. Kita masih bertahan hidup di negara kayak gini cuman karena ada mie ayamnya aja, kata Amp.
mamput. Betul tuh, aku nih tinggal di Indonesia nih gara-gara mie ayam sama nasi padangnya. Kalau aku tuh karena aku harus menolong orang tua, makanya aku masih tinggal ke Indonesia. Berarti kok kalau tak tolong orang tua kok pindah ke luar dunia, Ceh? Luar negara maksudnya beda. Kita belum merdeka, maka jangan merayakan kemerdekaan 17 Agustus, kata Ducat Hijan. Kita orang Indonesia udah merdeka, tapi dari Belanda. Kita orang Indonesia harus beriman sama Fufafa di dunia nyata. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, kata Insinyur Soekarno. Piye isih enak zamanku toh, kata Mim Soeharto. Pulu. Fufafa. Beras habis bor, lipe solusinya. Wadidaw. Gue sampai heran kenapa buat peraturan kok tajamnya ke bawah mulu ya, kata Triguna. Karena paku yang lurus tuh bakal dihantam terus. Kalau paku bengkok kenapa tak kena hantam? Dia tersengit dah. Hidup cuman sekali, sekalinya hidup jadi WNI, kata Dinik Cesar. Dijawab sama Yusi, gue gak mau bayar pajak lagi. Kita sebagai warga negara Indonesia tuh wajib bayar pajak untuk pemerintah Indonesia. Kita warga Indonesia wajib beriman sama Fufafa.